Kembali lagi bersama madur.com ya. Di sini saya akan membahas tentang soal-soal tes CPNS tahun kemarin ya kawan-kawan ya. Ini di sini saya menyediakan latihan sistem chat dan sekaligus pembahasannya. Mulai saja. Yang pertama yaitu Pancasila disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia pada tanggal, dan di sini langsung ada jawabannya ya kawan-kawan ya. Sehari setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, dalam sidang resmi PPKI, Pancasila dibahas, disempurnakan, dan akhirnya disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Jadi jawabannya yaitu C ya, katanya. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya telah menjadikan bangsa Indonesia berpancasila dalam 3 prakara atau 3 asas, yaitu di sini langsung ada pembahasannya ya kawan-kawan ya. Jawabannya yaitu E. Asas kebudayaan secara yuridis, Pancasila telah dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam hal adat istiadat dan kebudayaan. Asas religius, toleransi beragama yang didasarkan pada nilai-nilai religius telah mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Asas kenegaraan, karena Pancasila merupakan jati diri bangsa dan disahkan menjadi dasar negara, maka secara langsung bangsa Indonesia berpancasila sebagai asas kenegaraan. Jadi di sini jelas ya kawan-kawan ya, jawabannya yaitu E. Asas kebudayaan, asas religius, dan asas kenegaraan. Soal nomor 3. Ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagai ideologi, Pancasila termasuk dalam ideologi terbuka karena di sini ada pembahasannya langsung ya, bisa dipelajari yaitu jawabannya yaitu D. Ciri-ciri ideologi terbuka adalah, nah ini ciri-ciri terbuka yaitu yang pertama, nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan adat istiadat, budaya, dan religius masyarakatnya. Yang kedua, menerima reformasi, dan yang ketiga, penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanat rakyat. Nah di sini jelas jawabannya yaitu D. Penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengembanatan rakyat. Soal nomor 4. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat B ya kawan-kawan ya, aktual, dinamis, dan antisipatif. Apa yang dimaksud aktual, dinamis, dan antisipatif? Ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksploitasikan wawasannya secara lebih konkret sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang selalu berkembang. Soal nomor 5. Ideologi Pancasila berdasar pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu ideologi Pancasila mengakui kebebasan hak-hak masyarakat, kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai A. Ketuhanan,
B. Kemanusiaan, C. Persatuan, D. Kerakyatan, E. Keadilan. Jawabannya yaitu A. Ketuhanan. Penjelasan dari ideologi ketuhanan yaitu manusia menurut Pancasila memiliki kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sehingga nilai-nilai ketuhanan senantiasa menjiwai kehidupan manusia dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai ketuhanan. Bahkan nilai ketuhanan terjelma dalam bentuk moral dalam ekspresi kebebasan manusia. Soal nomor 6. Teks-teks yang bermuat dalam konstitusi yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 adalah hasil perumusan apa yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya untuk A. Membatasi kekuasaan pemerintah, B. Memberikan kekuasaan tak terbatas pada pemerintah, C. Jaminan atas kewajiban politik rakyat, D. Kekuasaan parlemen di atas lembaga hukum, E. Kekuasaan hukum di atas parlemen. Jawabannya yaitu A. Membatasi kekuasaan pemerintah. Nomor 7. Konstitusi Indonesia yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks klasifikasi konstitusi adalah konstitusi yang A. Tertulis, fleksibel, dan solid, B. Tidak tertulis, fleksibel, rigid, C. Tertulis, fleksibel, rigid, D. Tidak tertulis, toleran, rigid, E. Tertulis, toleran, solid. Jawabannya yaitu C. Tertulis, fleksibel, dan rigid. Soal nomor 8. UUD 1945 sebagai hukum dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dipenuhi perdebatan yang sengit pada proses pembentukannya, terutama antara para founding father sebagai berikut kecuali A. Supomo, B. Muhammad Hatta, C. Muhammad Yamin, D. Soekarno, E. H. Hos Cokro Aminoto. Jawabannya yaitu E ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan bisa baca sendiri di sini ya, pembahasannya ada di sebelah kanan. Nomor 9. Pada masa awal kemerdekaan negara Indonesia belum mempunyai infra politik lengkap, yaitu lembaga-lembaga negara yang mestinya ada sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan aturan peralihan pasal 4. Kekuasaan lembaga negara dijalankan oleh A. Perdana Menteri, B. Presiden, C. Wakil Presiden, D. BPUPKI, E. PPKI. Jawabannya yaitu B. Presiden ya kan ya. Untuk penjelasannya bisa dibaca di sebelah kanan ya, ini pembahasannya. Mengapa jawabannya bisa presiden? Nomor 10. Problem awal dalam penyelenggaraan negara justru mengingkari dibentuknya Undang-Undang Dasar 1945 yang berkeinginan adanya A. Stabilitas ekonomi, B. Swasembada pangan, C. Pemusatan kekuasaan, D. Pembatasan kekuasaan, E. Kontrol sosial. Jawabannya yaitu D. Pembatasan kekuasaan. Lanjut nomor 11. Berdasarkan wujud atau bentuknya, penggolongan tata hukum di Indonesia terdiri atas hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Berikut adalah contoh hukum tertulis kecuali A. Hukum pidana, B. Hukum perdata, C. Hukum adat, D. Hukum dagang, E. Hukum tata usaha negara.
Jelas ya kawan-kawan ya, jawabannya yaitu C, hukum adat. Pembahasannya bisa dilihat sebelah kanan ya, slide sebelah kanan. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Ciri-ciri hukum perdata adalah sebagai berikut kecuali A. Mengatur hubungan antara anggota masyarakat dengan negara yang mengatur tata tertib masyarakatnya. B. Mengatur hubungan antara orang satu dengan orang yang lain. C. Mengatur hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris. D. Korban berlaku sebagai penggugat. E. Tersangka berlaku sebagai tergugat. Jelas jawabannya A ya kawan-kawan ya. Mengatur hubungan antara anggota masyarakat dengan negara yang mengatur tata tertib masyarakatnya. Soal nomor 13. Sumber hukum Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Berikut yang termasuk sumber hukum formal kecuali A. Undang-undang, B. Kebiasaan, C. Keputusan-keputusan hakim, D. Traktat, E. Pancasila. Jawabannya yaitu E. Pancasila ya. 14. Masalah-masalah yang menjadi jangkauan pengadilan tata usaha negara adalah sebagai berikut kecuali A. Bidang ekonomi, B. Bidang politik, C. Bidang sosial, D. Bidang hak asasi manusia, E. Bidang umum. Jawabannya yaitu B ya, kan ya. Bidang politik. Penjelasan dari bidang politik ada di sebelah kanan ya kan ya. Bisa dibaca sendiri. 15. Kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi adalah pengertian dari sifat kedaulatan. A. Asli, B. Abadi, C. Tunggal, D. Tidak terbatas, E. Terbatas. Jawabannya A ya kawan, asli. Penjelasannya ada sebelah kanan ya. Kawan-kawan. Lanjut nomor 16. Sejalan dengan perubahan politik pemerintah kolonial, Wahidin Sudirohusodo yang sejak tahun 1901 menjadi redaktur majalah Retno Dumilah melalui majalahnya mempropagandakan pentingnya A. Kesehatan, B. Koperasi, C. Pendidikan, D. Politik, E. Militer. Jawabannya yaitu C. Pendidikan. 17. Pada tanggal 20 Mei 1908 di Stovia, oleh pelajar-pelajar di sana didirikan organisasi bernama Budi Utomo dengan ketuanya adalah A. Wahidin Sudirohusodo, B. Sutomo, C. Suraji, D. Gunawan Mangunkusumo, E. Pangeran Aryo Noto Dirojo. Jawabannya yaitu B. Sutomo. Nomor 18. Ketua Indischevereniging Nazir Datuk Pamuncak menegaskan politik sebagai sendi perjuangan rakyat Indonesia. A. Etis, B. Divide et Impera, C. Solidaritas, D. Swadaya, E. Non-koperasi. Jawabannya yaitu E. Non-koperasi. Perkembangan Perhimpunan Indonesia menjadi organisasi politik terutama merupakan hasil usaha A. Sutomo, B. Iwakusuma Sumantri, C. Nazir Datuk Pamuncak, D. Muhammad Hatta, E. Sukiman Wiryo Sanjoyo. Jawabannya yaitu D. Muhammad Hatta. Pemberontakan PKI di Madiun dipimpin oleh
A. Amir Syarifuddin, B. Kartosuwiryo, C. Amir Patah, D. Teuku Daud Biruh, E. Kahar Muzakar. Jawabannya itu A ya, Amir Syarifuddin. Republik Demokrasi Timur Leste atau disingkat RDTL saat ini belum dikategorikan sebagai anggota ASEAN sepenuhnya. RDTL masih diberikan status A. Spektator, B. Observer, C. Bystander, D. Watcher, E. Witness. Jawabannya yaitu B. Observer. Sekretariat ASEAN berada di A. Jakarta, B. Singapura, C. Kuala Lumpur, D. Bangkok, E. Manila. Jawabannya yaitu A. Jakarta ya. Dua tiga. Tokoh-tokoh yang memegang peran kunci proses pendirian gerakan non-blok sejak awal adalah sebagai berikut kecuali A. Presiden Mesir Gamal Abdel Nasir, B. Presiden Ghana Kwame Nkrumah, C. Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, D. Presiden Indonesia Soekarno, E. Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic. Jawabannya yaitu E ya kawan-kawannya, Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic. 24. Dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan yang menonjol antara Indonesia dan Colombo Plan adalah program pelatihan penanganan A. Banjir, B. Baby boom, C. Kemiskinan, D. Drug abuse, E. Tsunami. Jawabannya yaitu D ya kawan-kawan. Drug abuse. Penjelasannya bisa kawan-kawan baca di sebelah kanan. 25. Indonesia telah terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2011-2014 dengan perolehan suara terbanyak yaitu 184 pada resume session sidang Majelis Umum PBB ke-65 di A. Jakarta, B. London, C. New York, D. Den Haag, E. Kyoto. Jawabannya yaitu C. New York. Mungkin itu dulu pembahasan soal tentang latihan CPNS hari ini. Kalau ada saran, kritik dan ada yang perkataan salah dari saya, mohon tulis di kolom komentar gimana baiknya. Saya juga membutuhkan saran dari kawan-kawan. Ini adalah channel baru, tolong di subscribe ya kawan-kawan ya. Kalau kawan-kawan suka dengan pembahasan tentang latihan soal tes CPNS, nanti saya lanjutkan video selanjutnya. Thanks.